Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'ba'ad, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang berarti Hafsah. Hafsah berarti yang keempat. Khadijah, Saudah, Aisyah, terus Hafsah. Jadi Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya istri itu lebih dari satu ya, lebih dari satu. Jadi istri yang ini punya anak ini, istri yang ini punya anak itu ya, dan seterusnya. Nah, Hafsah ini seibu atau sekandung dengan Abdullah. Yang biasa kita kalau di hadis itu Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Gitu. Jadi Abdullah bin Umar itu sekandung sama Hafsah. Hafsah kakak. Abdullah bin Umar adik. Gitu. Jadi tetehnya. Jadi tetehnya Abdullah bin Umar. Nah, bisa dibilang bahwa Hafsah ini juga ulama juga. Abdullah ulama juga, lebih alim lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Abdullah itu lebih alim daripada Umar bin Khattab. Begitu, dari sisi kealiman. Nah, karena riwayat hadis dari Abdullah bin Umar lebih banyak daripada ayahnya Umar bin Khattab. Begitu. Dan Abdullah bin Umar sendiri juga sejak kecilnya memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Begitu. Tapi ya kita bisa simpulkan bahwa anak yang baik itu dari ayah yang baik juga. Masya Allah, ya. Masya Allah. Sebagai contoh misalnya gini, Allah menjadikan perumpamaan, ada satu pohon perumpamaan seorang muslim gitu, seorang mukmin. Siapa di antara kalian yang tahu? Para sahabat besar-besar nggak ada yang tahu, salah semua. Ketika itu yang bisa jawab, tapi itu pun nggak dijawab karena Abdullah bin Umar ketika itu merasa masih kecil, pohon kurma nih gitu. Ya. Kata Ibnu Umar, wahai ayah, saya duduk-duduk dengan Rasulullah dan para sahabat, beliau mengajukan pertanyaan, perumpamaan seorang muslim itu seperti pohon apa gitu. Sebenarnya saya mau menjawab, aku tuh mau jawab pohon kurma gitu. Tapi aku merasa tidak enak karena banyak para sahabat yang besar-besar. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu menjawab itu lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Jadi seperti itu. Memang sejak kecilnya dia cerdas gitu ya. Masya Allah. Nah, cuman Hafsah ini dan Abdullah bin Umar memiliki watak yang beda. Kalau tetehnya Hafsah itu sifatnya keras. Sifatnya keras. Kalau Abdullah bin Umar lembut. Begitu. Ya sama seperti Hasan Husain ya. Kalau Hasan itu kan lembut, kok Husain agak sedikit tegas gitu ya. Ini padahal kembar sebapak seibu ya, subhanallah. Begitu dengan Hafsah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu menjuluki apa? Hafsah bintu abiha. Hafsah itu anak ayahnya. Ya maksudnya ya memang benar anak ayahnya, tapi itu kan kiasan ya, bahwa ya siapa wataknya sama kayak ayahnya ya. Keras, tegas ya. Mungkin kalau kita ibaratkan ilmu psikologi berarti koleris ya. Koleris gitu ya. Tegas. Nah, ketegasan Hafsah itu sampai kadang menjadikan Hafsah itu berani berpendapat lain dari pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memurojaah Rasulullah. Rasulullah bersabda begini, Hafsah punya pendapat lain. Ya sebenarnya bukan sekedar Hafsah saja sih.
istri yang lain juga, tapi yang paling menonjol itu Hafsah. Gitu, paling menonjol itu Hafsah. Maka nanti ada satu kondisi, kok bisa dibilang shock culture, ya, kekagetan kultur budaya. Orang-orang Muhajirin dan Ansar itu memiliki sifat yang berbeda. Maaf, wanita Muhajirin dan wanita Ansar itu memiliki sifat yang berbeda. Apa yang buat perbedaan? Orang Muhajirin itu kalau kerja hanya laki-laki, perempuan tinggal di rumah. Sehingga apapun yang dikatakan suami, wanita tidak berani murojaah. Maksudnya itu tidak berani berpendapat lain. Disuruh ini ya ini, disuruh itu ya itu. Beda dengan wanita Ansar. Wanita Ansar itu suami istri kerja. Suami istri kerja. Nah, sehingga kadang ketika pas suami berpendapat apa, istri berpendapat lain. Begitu. Nah, wanita-wanita Muhajirin saat tiba di Madinah melihat kondisi ataupun watak orang-orang Ansar seperti itu, akhirnya pada itu ya terpengaruh. Gitu. Bisa dibilang bahwa Hafsah, Aisyah dan seterusnya itu kan Muhajirin. Bukan Ansar. Tapi nanti ternyata apa? Terpengaruh sifatnya. Begitu. Jadi nanti jangan heran jika ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mendiamkan istri-istrinya, sampai mentalak Hafsah sekali untuk takdib, untuk peringatan, gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim terhadap ibunda kita Ummahatul Mukminin tidak boleh kurang ajar. Maksudnya begini, oh Hafsah begini begitu, nggak boleh. Aisyah begini begitu, nggak boleh. Ya, lihat kulturnya gimana. Ya, kita nggak boleh seperti orang Syiah yang sangat benci Aisyah, sangat benci Hafsah, nggak boleh. Ya, jadi ibunda kita itu luar biasa dan nanti kita akan bahas. Oke. Untuk memulai ya, Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi janda. Dalam kondisi janda, bukan dalam kondisi perawan. Karena yang perawan cuman Aisyah, kemarin sudah kita bahas. Nah, Hafsah itu lahir 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi SAW. Kalau Aisyah 5 tahun setelah diutusnya Nabi. Pas pembahasan Aisyah kita bahas. Jadi berarti jarak umur antara Aisyah dan Hafsah 10 tahun. Hafsah punya suami namanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Nah, Khunais ini nanti punya saudara namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang sangat terkenal, yang dahinya dicium sama Umar bin Khattab gitu ya. Karena Abdullah bin Hudzafah itu nanti ketika sama orang Romawi ketika itu kan jadi tawanan, Abdullah bin Hudzafah jadi tawanan. Kemudian setelah itu kaum muslimin mau dibunuh sama orang-orang Romawi, tapi kemudian raja ini sangat segan gitu sama Abdullah bin Hudzafah ini. Abdullah bin Hudzafah ini minta supaya kaum muslimin dibebaskan semuanya. Akhirnya ya sudah, kalau kamu pengen kaum muslimin semuanya bebas, kamu cium kening saya. Akhirnya Raja Romawi dicium keningnya. Sesampai di Madinah, karena bikin selamat semuanya kan, ya Umar bin Khattab ya ciumlah kening Abdullah bin Hudzafah dan aku yang pertama kali. Ya, Umar bin Khattab itu sudah jadi Amirul Mukminin. Nah itu saudaranya, ya saudara kandungnya Khunais ini. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah kakaknya atau adiknya ini, saya belum tahu gitu. Jadi Khunais ini yang dulu suaminya Hafsah. Muhajirin juga, ya. Khunais ini Muhajirin, kemudian ikut hijrah ke Habasyah, ya. Hijrah ke Habasyah, terus
akhirnya pulang ke Mekah gara-gara berita hoax yang kita pernah bahas ketika Saudah. Ya. Jadi Saudah dan suaminya itu kita tuh balik ke Mekah gara-gara berita hoax. Ya, apa namanya? Karena kan ketika itu ceritanya adalah ketika turun surat An-Najm gitu. Apa namanya? Disebutlah Manat, Uzza, Lata, Mana, Uzza. Ya. Apa namanya? Disebut dalam surat An-Najm itu. Kemudian setelah itu didengarkan oleh orang Quraisy. Ya, apa namanya? Hingga ayat terakhir ya fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah sujud sallallahu alaihi wasallam dan kemudian orang Quraisy yang mendengar itu semua sujud kecuali Umayyah bin Khalaf ya. Semuanya sujud. Nah, di situ kan ada berita itu. Pada sujud semua. Gitu, pada sujud. Berarti ini udah pada masuk Islam semua itu. Ya, itu beritanya ya hoax kan. Padahal cuma sujud doang tapi masuk Islam mah enggak gitu. Nah, Umayyah bin Khalaf itu kenapa nggak mau sujud? Gitu. Dia bilang, aku tidak mau kepalaku lebih rendah daripada bokongku katanya. Akhirnya tanah dia taruh di apa namanya di dahinya gitu. Nah, itulah yang membuat Allah murka. Ya, sangat sombong gitu, sangat sombong untuk tidak sujud. Akhirnya pada perang Badar Umayyah bin Khalaf terbunuh. Gitu. Siapa yang bunuh? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Nah, Umayyah bin Khalaf inilah yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah. Tatkala Bilal bin Rabah udah di Madinah, perang Badar, Bilal bin Rabah lah yang bunuh Umayyah bin Khalaf ini. Jadi seperti itu. Subhanallah. Nah, Khunais itu termasuk yang pulang ke Mekah. Ya, habis itu ke Madinah. Di Madinah terjadi perang Badar, ikut perang Badar. Habis perang Badar, ya, perang Uhud. Pas perang Uhud inilah syahid Khunais. Ya, Khunais syahid. Oke. Setelah Khunais syahid, akhirnya Hafsah menjanda. Ya, ditunggu. Berarti kalau yang ditinggal wafat suaminya berarti masa iddahnya berapa? Walladzina tawaffawna minkum wa yadrun azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Yaitu 4 bulan 10 hari kan. Oke, 4 bulan 10 hari. Nah, kan kebiasaan para sahabat. Nah, ini salah satu bisa dibilang kultur para sahabat. Itu adalah apabila ada seorang sahabat syahid, istrinya itu langsung diayomi oleh sahabat yang lain. Di antaranya dinikahin. Begitu. Itu langsung dinikahin itu. Jadi seperti itu. Ya mungkin sebagian kita juga begitu kali ya, apa ya? Kalau ada yang suaminya meninggal langsung wah kasihan nih. Gitu, langsung dinikahin. Jadi seperti itu. Ini kebiasaan para sahabat begitu, karena tidak membiarkan ada janda gitu. Jadi para sahabat itu tidak membiarkan ada janda itu. Jadi seperti itu. Maka Rasulullah sendiri pun Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan janda tua seperti Saudah pun dinikahi gitu. Berarti yang nyantain siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu diikuti dan para sahabat-sahabat juga begitu biasa. Ada yang meninggal ini nih nikahi. Subhanallah. Nah, udah 4 bulan 10 hari nggak ada yang lirik 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Aduh, udah mulai gelisah kan Umar kata 9 bulan. Udah 9 bulan akhirnya Umar bin Khattab nggak tinggal diam, akhirnya dijalankanlah ya OPM ya, operasi pencarian mantu. OPM. Iya. Jadi akhirnya datang ke siapa? Datang ke Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ketika itu habis meninggal istrinya. Istri yang pertama yaitu Ruqayyah. Ruqayyah meninggal. Ya, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ditawarkan ke Utsman. Ketika pas ditawarkan ke Utsman bin Affan
kita itu bilang sa'andur fi amri. Nanti ya aku lihat dulu gitu. Ntar deh kalau bahasa kita ya. Ntar deh saya pikir-pikir dulu ya gitu. Akhirnya ketika itu udah ditunggu gitu. Ditanya lagi, gimana Utsman? Ya kayaknya untuk saat ini saya belum mau nikah dulu. Wah, di situ Umar bin Khattab itu kecewa. Gitu. Gimana sih gitu bahasa kita ya. Kecewa gitu sama Utsman bin Affan gitu. Oke. Setelah karena Utsman bin Affan ketika itu ya mungkin masih belum bisa move on gitu ya. Ya kalau bahasa kita belum bisa move on sama Ruqayyah. Iya, Ruqayyah. Itu pun Ruqayyah dan Ummu Kulsum sudah kita bahas kemarin itu ya. Habis diceraikan sama Utbah dan Utaibah ya. Diceraikan Utbah dan Utaibah hingga pada akhirnya kan Utsman bin Affan yang nikahin kan gitu ya. Nah itu kebiasaan kayak gitu tuh. Ya, Masya Allah. Diceraikan sama Utbah, anaknya Abu Jahal. Ya. Subhanallah. Abu Jahal apa Abu Lahab? Kemana saya bilang? Abu Lahab ya, Abu Lahab, maaf, bukan Abu Jahal. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Barakallahu. Jadi seperti itu Abu Lahab. Kemudian dan itulah yang menunjukkan bahwa Abu Lahab dan Rasulullah itu sebenarnya itu memiliki kedekatan yang luar biasa. Sampai anaknya pun seperti itu ya, sampai dinikahkan gitu. Tapi sayang, ya Abu Lahab malah justru kafir ya. Seandainya itu Muslim, ini cuma andai. Yang dari Muslim itu luar biasa kan gitu. Oke. Kemudian akhirnya setelah itu Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, jika engkau mau aku akan nikahkan Hafsah bintu Umar kepada kamu. Kata Abu Bakar. Kata Hafsah pada Umar. Kata Umar kepada Abu Bakar. Ya. Kata Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar cuma diem doang. No respon. No respon gitu. No respon. Diam gitu. Akhirnya dengan sikap Abu Bakar aku lebih sakit hati daripada Utsman gitu. Subhanallah. Allah Akbar. Dikacangin ya. Ya dikacangin ya. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya melihat ya sikap Utsman dan Abu Bakar, ya Umar bin Khattab kecewa ya, lalu curhat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, curhat ke Rasulullah. Ketika pas curhat ngomong, ini Utsman sama Abu Bakar gini gimana ya Rasulullah, ini nyebelin banget itu. Bahasa kita nyebelin banget sih gitu. Iya, yang ini nggak mau, yang ini cuma diam doang gitu kan. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jawaban Rasulullah. Oh iya, tadi ada yang belum saya ceritakan tadi. Utsman bin Affan ya, kan ngundur itu sampai 1 minggu kira-kira. Jadi ketika pas Umar bin Khattab datang ke rumah Utsman bin Affan, Utsman itu lagi sholat. Tahu Umar datang kan? Sholatnya dipanjangin. Sholatnya dipanjangin gitu. Ya, sholatnya dipanjangin karena nggak mau jawab gitu ya. Karena mungkin juga nggak rasa nggak enak juga gitu kan. Tapi ya ditungguin sama orang itu, ditungguin gitu. Utsman sholatnya panjang ya biasalah kan gitu ya. Gitu. Akhirnya ditungguin sampai selesai, udah selesai sholat, gimana Utsman gitu. Saya belum mau nikah. Jadi gitu. Dia seperti itu. Nah, ketika curhat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah jawabnya dengan jawaban yang Masya Allah. Jawabannya apa? Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan nikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Masya Allah. Di situ di situ Umar bin Khattab senyum. Rasul juga senyum.
Masya Allah, udah tahu isyarat. Masya Allah, dari situlah Umar bin Khattab itu keluar dari rumah Rasulullah senyum, gembira. Nah, kata Abu Bakar mergokin senyumnya kan. Bahasa kita senyum aja nih, ya gitu ya. Gimana kemarin kamu sebel kan sama saya? Ini bahasa kita ya. Ya, tajidu fi nafsika saya. Kamu sebel kan sama saya? Iya, gitu. Tidak ada yang membuat aku terhalang untuk menjawab pertanyaan jawab penawaran kamu kecuali adalah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebut-nyebut Hafsah. Gitu. Jadi ketika pas kalau bahasa kita sekarang gini lah, kasihan ya Hafsah ya, gitu. Kasihan ya Hafsah ya ditinggal meninggal suaminya gitu. Kasihan juga nih Umar gitu. Kalau bahasa kita seperti ngasih itu. Kode, Ustaz. Ngasih kode, gitu. Andai kata Rasulullah tidak sebut, ya. Andai kata Rasulullah nggak sebut, aku mau nikahi Hafsah, kata Abu Bakar. Begitu. Karena Abu Bakar ngalahan mulu ya kan, iya, ngalahan mulu. Andai kata Rasul tidak sebut, aku mau nikahi Hafsah. Hanya saja aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting ya. Ini pelajaran penting. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang nabi, seorang rasul ya, tapi masalah yang seperti ini kan ya tabu kan. Ya, maka aku tidak mau membuka gitu. Jadi seperti itu. Seperti ya mungkin karena belum tentu jadi juga kan. Ya, belum tentu jadi juga gitu. Misalkan kita ada kenalan seorang ustadz, seorang ulama gitu ya. Istri itu fulanah kasihan ya gitu, misalkan gitu. Anaknya udah 2 gitu. Tapi ditinggal meninggal gitu. Kayak gitu kan. Itu kan saya rasa rahasia juga ya. Ustadz itu ngomong gitu kan rahasia juga gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya mungkin dia mau menenangkan Aisyah dulu kan gitu ya. Atau menenangkan Saudah dulu misalkan gitu kan. Kalau ini si Ustadz ini menenangkan istri pertama dulu gitu kan. Nah nanti belum tenang udah disebarkan berita, nggak jadi. Ini dia, ini pelajaran penting dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan ember, gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu ngajarin kita jangan ember, gitu. Tidak segala sesuatu memang harus diberitakan juga ya kan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan Hafsah dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Hafsah umur 21 tahun. Berarti Aisyah ketika itu baru umur 11. Gitu. Umur 21 tahun. 20 ke 21. Jadi ya 21 lah. Katakan 21 tahun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Hafsah ini tadi sifatnya seperti Umar. Sifatnya seperti Umar. Dan Hafsah ini ya ada sifat cemburunya. Ya ada sifat cemburunya juga, ya cemburunya ke Aisyah juga gitu ya. Jadi suka ngeluh itu, Rasulullah ini lebih senengnya sama Aisyah terus gitu. Ya Hafsah, kok aku kayak ini sih gitu ya. Kayaknya lebih bisa yang Aisyah daripada aku gitu. Karena dia ngeluh-ngeluh gitu, akhirnya apa? Dinasihatin sama ayahnya, Hafsah. Aisyah lebih baik daripada kamu. Ayahnya Aisyah juga lebih baik daripada bapak kamu. Jadi pantas lah, gitu. Jadi pantas lah. Jadi nggak usah lah cemburu-cemburu seperti itu. Nah, akhirnya Hafsah, oke, nggak lagi cemburu. Nggak lagi cemburu sama Aisyah. Dijadikan apa? Dijadikan teman. Wah. Jadi partner untuk menghantam Zainab. Untuk menghantam Zainab ini. Ya, karena kan apa namanya rival yang paling susah kan Zainab ya. Sudah kita ini. Nanti pembahasan Zainab insya Allah kita ini bahas. Zainab binti Jahash itu. Zainab binti Jahash. Ya, Zainab binti Jahash. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
Hafsah ya. Hafsah ketika itu udah jadi sekutunya Aisyah. Nah, Aisyah kan banyak akal. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka datang ke rumahnya Zainab. Sering datang ke rumah Zainab itu sering. Cuman sebenarnya meskipun bukan harinya Zainab, tapi datang ke rumah Zainab. Tapi untuk apa? Untuk mencicipi madu. Jadi Zainab itu suka madu. Dan suka ada madu di rumahnya. Rasulullah itu suka ngicip. Gitu. Nah, suka ngicip, suka makan madu gitu. Ya paling kan cuma sebentar aja sebenarnya. Cuma sebentar gitu. Tapi itu udah bikin cemburu gitu kan. Iya, kesana mulu gitu. Kalau bahasa kita. Akhirnya Aisyah bikin makar nih, ya. Kalau bahasa kita bikin makar, ya. Bikin strategi lah, bukan makar. Bikin strategi. Sekutunya kan Hafsah kan? Nah, Hafsah. Nanti kalau Rasulullah, kan ntar kan giliran kamu nih, hari kamu. Ntar ngomong ya, gitu. Wahai Rasulullah, ya. Engkau nanti bilang gini, wahai Rasulullah, aku mencium dari mulut engkau bau maghfir. Ya, maghfir itu satu tumbuhan yang memang tidak enak baunya. Sedangkan Rasulullah nggak mungkin makan maghfir, itu nggak mungkin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik bau badannya mau bau mulutnya itu wangi, nggak mungkin enggak, gitu. Boleh saja ketika pas saya udah cerita belum ya sebelumnya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu punya ibunya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Anas bin Malik itu sangat dekat ya. Keluarga Anas itu sangat dekat dengan keluarga Rasulullah SAW. Dan beliau itu suka berkunjung ke rumahnya Anas gitu. Sampai tidur, sampai sholat di rumahnya Ummu Sulaim itu biasa. Suatu ketika siang hari Rasulullah tidur, kemudian beliau berkeringat gitu. Ditadain. Keringatnya ditadain sama Ummu Sulaim. Rasulullah terbangun. Apa yang kamu lakukan? Gitu. Wahai Rasulullah, aku menandai keringat engkau dan akan kami jadikan sebagai minyak wangi. Masya Allah. Gitu. Ini nggak mungkin Rasulullah makannya maghfir, nggak mungkin kan gitu ya. Tapi ntar ngomong aja maghfir gitu. Nah, kalau beliau mengatakan tidak, nanti bilang ya. Mungkin engkau makan madu, yang madunya itu lebahnya makan maghfir gitu. bilang gitu ya. Ntar kalau Rasulullah datang kepada aku juga akan bilang gitu juga. Gitu. Akhirnya strategi itu dijalankan mereka berdua. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Hafsah, bilang, wahai Rasulullah, tampaknya engkau makan maghfir. Enggak, aku enggak makan maghfir. Gitu. Terus akhirnya mungkin makan madu yang ada maghfir ya. Rasulullah senyum aja. Wah, dia gara-gara cemburu ini. Iya. Subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah jika istrinya itu cemburu. Kalau masalah cemburu nggak pernah marah. Ke Aisyah nggak pernah marah. Iya. Barakallahu. Terus ketika pas datang ke Aisyah sama mengatakan, engkau makan maghfir. Oh, atau mungkin madu yang itu yang makan atau dari tempat yang banyak maghfir ya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi itu, ya, menyikapi strategi mereka berdua ini. Ya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan madu lagi, minum madu lagi nggak mau. Gitu, diharamkan untuk dirinya sendiri. Aku tidak mau minum madu lagi. Gitu. Supaya ya nggak ada strategi itu gitu lagi lah. Turunlah ayat surat At-Tahrim itu ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah telah halalkan untuk kamu? Hanya untuk mencari mardata azwajik, keridhaan istri-istrimu. Begitu, wallahu ghafurur rahim.
Ya. Nah di sini nanti apa namanya ada penjelasan para ulama kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan meskipun untuk diri sendiri bukan untuk umatnya gitu. Karena sebab nanti akan menjadi apa penyebab Rasulullah nggak mau makan madu, nggak mau minum madu, saya juga nggak akan minum madu gitu. Jadi seolah-olah haram juga nantinya karena beliau sebagai satu rujukan, satu sumber hukum juga kan gitu. Akhirnya di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkafarat sumpahnya, gitu. Meskipun beliau mengatakan aku tidak akan minum lagi. Nah ini perlu diperhatikan. Siapa yang mengatakan aku nggak bakal apa, aku nggak akan apa, itu sudah termasuk sumpah meskipun tidak mengatakan wallahi ta'allahi billahi, gitu. Ini sebagai contoh ya misalnya beli nasi goreng di mana gitu kan, nggak enak kan, nggak enak banget sih, nggak bakalan makan situ lagi, nggak bakalan beli situ lagi, ternyata beli lagi harus bayar kafarat, kafarat sumpah, ya kafarat sumpah berarti berikan budak jika tidak mampu maka ya puasa, memberi makan orang miskin 10 orang miskin, ya. Kemudian atau beri baju juga boleh. Yang ketiga puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarat sumpah atau yang disebut kafaratul yamin. Nah, maka nggak boleh orang bilang nggak bakal ini, nggak bakal itu, nggak akan ini, nggak akan itu. Ya kan gitu ya. Iya. Ini kan biasa kayak gitu. Nggak bakalan mau nikah sama dia, ternyata jodohnya, ya kan gimana coba? Ya ada kafarat, itu harus bayar kafarat itu. Ya kafarat sumpah itu kan. Gitu. Jadi jangan suka mengatakan nggak bakal, nggak akan gitu. Dia bilang aja nggak recommended. Dengan bahasa yang lain lah, nggak recommended itu. Ya nggak direkomendasikan gitu ya. Ya biar dia jodoh orang lain aja lah. Iya. Jangan nggak mau saya nikah sama dia. Wah gitu ya. Ternyata jodohnya gimana? Itu udah harus bayar kafarat sumpah. Ya, jadi gitu. Ini pelajaran penting bagi kita juga ya. Nah, kemudian setelah itu ayat berikutnya ya, wa asar nabiyyu ila ba'di azwaji haditha. Ingatlah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan berita rahasia ya kepada istrinya, sebagian istrinya, maksudnya adalah Hafsah. Jadi Hafsah itu diberi rahasia sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengetahui rahasia Rasulullah. Nah ini tidak ada riwayat yang sahih memang. Ya Syekh Munajjid mengatakan tidak ada yang sahih. Cuman nanti para ulama itu banyak juga memberikan penjelasan. Sebenarnya apa sih rahasia yang diberitakan oleh Rasulullah kepada Hafsah itu apa? Gitu. Ada beberapa pendapat. Pertama, Hafsah itu mengetahui Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu didatangi oleh Rasulullah dan dicampuri oleh Rasulullah pada harinya Hafsah. Gitu. Berarti ini kan satu rahasia kan? Satu rahasia. Gitu. Bisa jadi Rasulullah lupa, bisa jadi apa? Ya bisa jadi mungkin karena Nabi kan sallallahu alaihi wasallam jika lihat ada wanita cantik atau apa, beliau tidak mau maka beliau mendatangi istrinya ya kan gitu atau budaknya. Seperti itu. Dan itu perintah Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang itu melihat wanita cantik segera pulang ke rumah karena apa yang ada di wanita itu ada juga di istrimu. Begitu. Banyak hal yang ada kemungkinan. Ini pertama. Kedua, tentang rahasia Rasulullah mengharamkan madu untuk diri sendiri itu. Okay. Yang ketiga, rahasia bahwa Abu Bakar dan Umar itu akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat gitu. Nah, itu rahasia itu malah diceritakan kepada Aisyah. Begitu. Malah diceritakan kepada Aisyah itu kan rahasia, jangan gitu loh.
Nah, nanti kalau kedengar sama yang lain gimana? Akhirnya di situ Rasulullah SAW mentalak satu ke Hafsah. Begitu, mentalak dengan talak satu ke Hafsah. Sebagai apa? Kata para ulama, sebagai ta'dib. Ya, sebagai pendidikan adab, kan gitu. Ta'dib ini sebagai ya pembelajaran lah bahasa kita. Nah, di situ akhirnya ada satu riwayat bahwa ketika Hafsah itu ditalak oleh Rasulullah SAW dengan talak satu, itu Umar bin Khattab itu hati hancur, khawatir sekali anaknya ditalak oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Umar bin Khattab itu kepalanya ditaruh di tanah, ambil tanah, ditaruh di kepalanya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Sangat sedih lah, bahasa sangat sedih. Habis itu sambil mengatakan, Innallaha la ya'ba'u bi Umar. Allah tidak peduli sama Umar. Begitu. Setelah Umar bin Khattab melakukan itu, karena kecintaan Allah kepada Umar bin Khattab, karena kecintaan Allah kepada Umar bin Khattab, ya, Jibril turun. Masya Allah. Jibril turun. Ketika turun, ya, malaikat Jibril mengatakan, rujuk Hafsah. Ya, rujuk Hafsah. Inha sawwamah qawwamah wa sataqulu zaujatan laka yaumil qiyamah. Oh, kama qala. Jadi rujuk karena sesungguhnya Hafsah itu sawwamah, ahli puasa. Banyak puasanya, sawwamah, sangat banyak puasanya. Qawwamah, ya, sangat rajin qiyamul lailnya. Dan akan menjadi istrimu nanti di hari kiamat. Ya. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, sesungguhnya ya, rujuk karena sesungguhnya Allah ya menyayangi Umar. Masya Allah. Luar biasa ya. Di sini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa maslahat yang diterima oleh anak itu bisa jadi karena kesolehan orang tua. Masya Allah. Juga di sini pelajaran juga dari para ulama bahwa ingat ya, amal-amal sunnah seperti qiyamul lail, seperti banyak berpuasa sunnah itu menjadikan seorang hamba itu selamat dari musibah. Talak itu bisa dikatakan musibah. Dan Hafsah selamat karena sholat dan qiyamul lail dan puasanya. Gitu. Maka dari itu seseorang itu jika beramal soleh, mengamalkan amalan sunnah itu, insya Allah hidupnya itu selamat dari musibah-musibah. Andai kata ada musibahnya ringan, ya, diringankan atau gampang hilang, gitu. Barakallahu. Nah, jadi ada orang yang karena musibah berat itu, ya mungkin amal solehnya dikit gitu. Ya, salah sunnahnya apa? Sedikit. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita ya, pelajaran penting bagi kita. Nah, Hafsah. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu pernah mengalami masa yang ngambek. Ngambek sama istri-istrinya. Nah, ngambek sama istri-istrinya. Jadi ada satu daerah di Madinah namanya Awali. Dari kota Madinahnya itu agak jauh. Pekerjaan Umar bin Khattab itu adalah mengelola tanah yang di Awali itu. Ya, bercocok tanam di sana. Gimana caranya? Sehari libur, sehari kerja. Gitu. Sehari libur, sehari kerja. Gantian sama satu orang Ansor. Jadi persaudarakan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Terus, jadi kalau sehari kerja, ya untuk nafkah anak istri. Sehari libur untuk belajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu pas waktunya Umar kerja di Awali itu. Umar tertidur. Pas tertidur, orang Ansar tadi itu datang. Orang Ansar datang. Wahai Umar,
bangun gitu ya. Kita harus bangun kayak dikageti gitu ya. Ayo bangun gitu ya. Mungkin itu. Apa jawaban Umar? Zaman Rum. Jadi ketika pas dibangunin, gimana ya? Kenapa? Romawi nyerang kita nih. Jiwa bocah ya. Jiwa perang gitu. Zaman Rum gitu. Ayo siap gitu. Barakallahu. Kata orang Ansar, bal akbar min dzalik. Ada yang lebih parah daripada itu. Ada yang lebih parah daripada itu. Ya. Apa itu? Tolak Rasulullah zaujatihi. Rasulullah mentalak istri-istrinya semua. Hah? Yang bener gitu. Yang bener gitu. Iya gitu. Waduh. Ya, akhirnya apa namanya? Datang ke Hafsah. Gitu. Datang ke Hafsah. Rasulullah mentalak kamu? Gitu. Kok bahasa itu kok Rasul mentalak kamu lagi? Enggak, aku juga nggak tahu ditalak apa enggak. Kata aku juga nggak tahu. Soalnya bukan aku doang, gitu kan? Itu istri-istri yang lain juga sama, didiamkan semua, bukan cuma aku, gitu. Kata Umar gini, ingat kalau Rasulullah sampai mentalak kamu lagi, ya la ukallimuki abadan, aku nggak akan mau lagi bicara sama kamu selamanya. Itu ancaman dari Umar bin Khattab. Iya, subhanallah, kayak gitu ya. Bapak itu seorang bapak ya. Iya. Akhirnya dan itu pun ada riwayat yang lain ya. Nah, tadi Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ketika sampai rumah itu nyuruh istrinya begini. Ternyata istrinya berpendapat lain. Umar bin Khattab kan agak marah ya. Aturji'ina nih. Kamu berani merojaah saya? Maksudnya apa? Kamu berani berpendapat selain pendapat saya? Kaifala? Kenapa tidak? Gitu kan? Ya, wa ibnatuka turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakmu saja berani merojaah Rasulullah loh. Maksudnya Hafsah tadi. Berani apa? Merojaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasul berpendapat ini, Hafsah berpendapat yang lain. Benar? Itu iya. Tanyakan sendiri kepada Hafsah. Nah, di situ Umar juga tambah marah itu. Gitu. Waduh. Gitu. Apa namanya? Karena itu tadi, karena kultur yang berbeda. Kultur yang berbeda. Sampai istri Nabi aja berani merojaah Rasulullah gitu. Nah, sebenarnya sebabnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mendiamkan semua istrinya. Jadi beliau itu sampai menyepi lah ya, menyepi di satu ruangan gitu. Di satu ruangan mendiamkan semua istrinya. Sebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pas mendapatkan ghanimah gitu. Satu istri mengatakan, Rasulullah uang belanja tolong tambahin. Gitu. Istri yang lain juga sama. Jadi minta tambahan uang belanja. Sedangkan itu kan bukan hanya Rasulullah saja kan, hanya para orang miskin, orang apa semuanya gitu. Disitulah ya Nabi SAW marah sama istri-istri itu marah, gitu. Kok ini malah minta dunia gimana kan gitu ya? Hingga pada akhirnya nanti kan Rasulullah SAW berbicara kepada Aisyah, berbicara kepada Hafsah, berbicara kepada apa? Ya, silakan kalian pilih. Ya, silakan kalian pilih. Kalian pilih Allah dan Rasulnya atau pilih dunia? Silahkan musyawarah sama orang tua kalian. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kami perlu untuk masalah seperti ini musyawarah? Jelas kami pilih Allah dan Rasulnya. Hafsah sama, jelas kami pilih Allah dan Rasulnya. Istri yang lain, jelas kami pilih Allah dan Rasulnya. Coba, udah nggak jadi minta tambahan uang belanja. Masya Allah ya. Ini pelajaran penting sekali ya. Bahwa kenapa mereka bisa menjawab seperti itu kan udah dididik iman.
sama Nabi Muhammad SAW udah didik iman. Maka itu seorang suami yang mendidik iman kepada istrinya, kemudian istrinya itu tiba-tiba mungkin melirik dunia, diingatkan sedikit pasti insya Allah ingat. Gitu. Barafikum. Bukan malah minta cerai, bukan. Ya, seperti kemarin pas COVID, wah cerai aja. Banyak yang perceraian kan. Seperti itu kan cerai juga begitu. Ya kan? Ya. Pilih Allah dan Rasulnya. Udah pilih akhirat aja. Ya, barafikum. Iya. Nah, ketika pas mendengar berita itu, Umar bin Khattab agak gelisah ketika, aduh Rasulullah menyepi gimana ya? Ada kekhawatiran jangan-jangan berita bahwa Hafsah dicerai itu benar gitu. Tapi Hafsah sendiri juga mengatakan nggak tahu mau dicerai apa enggak, nggak tahu. Orang istri yang lain juga pada sama kan gitu. Akhirnya datang ke tempat istirahatnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Nah di situ ada pembantunya Rasulullah, ada namanya Robah. Ya, wahai Robah, tolong sampaikan kepada Rasulullah, Umar minta izin untuk ketemu. Gitu. Akhirnya Robah mengatakan setelah masuk bilang ke Umar, Rasulullah tidak jawab apa-apa. Umar kata diam dulu, nunggu dulu. Akhirnya Umar kata agak keras ngomong, wahai Robah, suara Rasulullah dengar gitu ya, wahai Robah, tolong sampaikan, ya, tolong sampaikan kepada Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar tidak ingin bertemu, tidak ingin membicarakan Hafsah, hanya ingin membicarakan kabar beliau. Saya ingin menanyakan kabar beliau. Gitu. Akhirnya setelah itu Robah masuk lagi. Keluar, gimana Robah? Sama belum jawab juga. Oke, akhirnya nunggu. Setelah nunggu agak lama, para sahabat datang. Para sahabat yang ini juga pada datang. Juga mengkhawatirkan kan, aduh Rasulullah gimana ya gitu. Akhirnya setelah selang berapa saat Robah bilang, ya Umar, adzinalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, Rasulullah sudah mengizinkan kamu untuk masuk. Gitu. Nah, waktu melihat itu, masya Allah, ada pelajaran penting juga di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di atas tikar. Jadi entah daun kurma atau apa itu dianyam gitu ya. Ketika Rasulullah duduk ngecap. Di situ aduh Umar bin Khattab sedih sekali. Wahai Rasulullah, engkau seorang rasul. Engkau tidur seperti ini dengan Raja Romawi, Raja Persia. Mereka tidur di kasur-kasur yang empuk dengan banyak pembantu. Kan diceritakan bahwa pembantunya Raja Romawi, terus Persia kan 1.000 orang, pembantunya itu 1.000, gitu, dan empuk dan seterusnya. Kata Rasulullah, asyakun anta ya Umar, apakah engkau ragu ya Umar? Ya, radu bil hayatud dunya wa radina bil akhirah. Maka Rasul sudah ridho dengan dunia dan kita sudah ridho dengan akhirat. Masya Allah, ya Allah, ini ya, masya Allah. Akhirnya seperti itu. Akhirnya habis itu kata Umar bin Khattab, aku ingin buat Rasulullah gembira deh, gitu. Pengen bikin Rasulullah senang gitu ya. Iya. Wahai Rasulullah, ya. Dulu kalau kita ini pada zaman dulu ya, orang-orang Quraisy kan kebiasaan kita, istri kalau minta tambahan belanja kan kita malah cekik kan. Minta tambahan uang belanja malah dicekik gitu. Sedangkan sekarang kok kita kayaknya kalah sama istri-istri kita ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senyum. Ya betul juga ya gitu. Sekarang kita jadi suami-suami itu dimurojaah sama istri itu kayak kalah gitu ya. Padahal dulu orang Muhajirin itu kan gitu. Wow,
minta uang belanja cekik. Ya, bukan orang Muhajirin, maksudnya orang Quraisy ya. Ya, seperti itu. Rasul cuma senyum aja. Habis itu, wahai Rasulullah, jika engkau mau, Hafsah aku mau panggil. Terus dilihat banyak orang, gitu. Itu nanti lehernya akan aku pukul. Anak-anak tak ditangkal. Nanti biar aku pukul aja tuh lehernya tuh. Ya gitu. Rasulullah tambah ketawa, nggak usah lah Umar. Jadi seperti itu. Nah Rasul udah ketawa, akhirnya hal talak tazawujatik. Nah, baru lo tanya, wahai Rasulullah engkau mentalak istri-istrimu? Enggak, kata Rasulullah. Saya tidak mentalak istri. Ya, hanya saja aku mendiamkan mereka. Gitu. Alhamdulillah di situ. Umar langsung takbir, Allahu Akbar. Senang kan? Alhamdulillah nggak ditalak lagi. Ya. Para sahabat yang di luar mendengar teriakan takbirnya Umar tadi, ikut teriak takbir, Allahu Akbar. Karena kebiasaan para sahabat jika bahagia itu mereka bertakbir. Nah, ini sunnahnya. Seseorang jika apa? Jika mendapatkan kabar gembira itu di antara sunnahnya adalah bertakbir, Allahu Akbar. Gitu. Ya, jadi ketika Rasulullah sabdakan, apakah kalian senang jika kalian menjadi bukankah kalian senang jika kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Allahu Akbar. Fakabbarna, kami bertakbir, kata para sahabat. Terus habis itu Rasulullah sabdakan, bukankah kalian senang jika kalian menjadi setengah dari penduduk surga? Allahu Akbar. Ya, jadi nanti setengah penduduk surga itu umatnya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Gitu jadi Allahu Akbar gitu. Nah, para sahabat kita itu, wah, Umar takbir. Berarti ada berita gembira nih kan. Allahu Akbar gitu. Mereka nggak tahu berita gembiranya apa, padahal masalah Hafsah. Ya kan? Umar takbir, udah Allahu Akbar gitu. Jadi seperti itu. Subhanallah bihamdi. Nah, di sini Hafsah radhiyallahu anha tadi ya, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia. Dan semua istrinya semua seperti itu. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Setelah itu Rasulullah pulang dan mereka semua memilih Allah dan Rasulnya, dan itu pun Umar bin Khattab udah kita sedikit bahas kemarin. Rasulullah itu Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Hafsah, yang nanti ucapan Umar itu nanti jadi ayat di dalam surat At-Tahrim itu, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdila azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Lafadznya persis seperti ayat yang turun, lafadznya persis dengan lafadznya Umar bin Khattab ketika memperingatkan Hafsah. Ya, asa rabbuhu bisa jadi Rabbnya, ya, bisa jadi Allah Ta'ala, intalaqakunna, jika Nabi mentalak kalian semua, Allah akan mengganti anibidillah azwajan dengan istri yang lain, khairan minkunna, lebih baik daripada kamu semua, muslimatin, yang muslimah, mu'minat, qanitat, yang taat, taibat, yang ahli taubat, abidat, ahli ibadah, abidan, saihat, yang ahli puasa, taibat, baik yang janda, wa abkar, ataupun yang gadis. Subhanallah. Ini ucapan Umar bin Khattab akhirnya jadi ayat. Ya, itu masih rentetan dari surat At-Tahrim tadi. At-Tahrim. Oke. Terakhir ya, Hafsah radhiyallahu anha itu setelah Rasulullah meninggal masih hidup. Ya. Habis itu pada masa Abu Bakar masih hidup. Pada masa Umar hidup, Utsman hidup, Ali hidup, masih hidup, Muawiyah hidup. Sampai Yazid, Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam. Sampai di masa Marwan bin Hakam. Jadi sampai dinasti Bani Umayyah ya. Jadi umurnya itu masih panjang. Nah,
yang menjadi sejarah ya, yang menjadi sejarah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mushaf dikumpulkan ya, nanti kan ada kodifikasi mushaf ya, ada kodifikasi mushaf. Nah mushaf itu ketika udah dikumpulkan jadi satu, dititipkan naskahnya, dititipkan ke siapa? Dititipkan ke Hafsah. Jadi mushaf itu dititipkan ke Hafsah. Jadi Al-Quran itu dulu kan ada di fi suduril mu'minin, di hati-hati kaum mukmin, di para penghafal. Adapun kok naskahnya itu ya ada juga naskahnya dikumpulkan sama Abu Bakar, terus dititipkan ke Hafsah. Bukan dititipkan ke laki-laki, bukan dititipkan ke Ali, bukan dititipkan ke Zaid, bukan dititipkan ke kok perempuan pun juga bukan dititipkan ke istri Abu Bakar, tidak dititipkan ke anaknya Aisyah, tapi dititipkannya ke Hafsah. Nanti pada masa Umar tetap dipegang Hafsah gitu. Terus pada masa Utsman ya itu nanti yang dikopi, kalau bahasa kita dikopi. Mushaf-mushaf yang lain yang berserakan itu diambil sama Utsman bin Affan, cukup pakai Hafsah, mushaf yang ada di tangan Hafsah saja. Nah, kan ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu juga bisa mendapatkan amanah yang besar. Gitu. Amanah yang besar. Jadi mushaf Al-Quran itu kan bisa dibilang sakral. Bisa dibilang sesuatu yang besar lah ya. Ya kok bendera Indonesia pertama kali itu juga perempuan yang jahit ya kan, Bu Fatmawati ya. Oh ini lebih besar lagi nih ya. Ya Al-Quran mushaf. Kenapa diserahkannya ke Hafsah, ini pertanyaan. Nah kembali ke cerita tadi kita itu. Ketika Rasulullah SAW mentalak gara-gara rahasia bocor, gara-gara Hafsah, semenjak saat itu Hafsah orang yang sangat amanah. Orang yang sangat amanah. Ya, tidak ada rahasia apapun yang dibocorkan, tidak ada apa semua. Hafsah orang yang sangat amanah. Itulah, maka itu Al-Quran dititipkannya ke Hafsah. Karena setelah itu Hafsah tidak akan mungkin teledor, tidak akan mungkin salah, keliru gitu. Dipercaya. Dan Hafsah bukan istri yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah alamin. Ya mungkin itu pelajaran-pelajaran penting dari Hafsah radhiyallahu anha. Alhamdulillah alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.